biasa udah jutaan, luar biasa. Tapi pengurus pensiunan dan anggota pensiunan Indonesia lebih dari 28 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini saya berada di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 23 November tahun 2025 untuk mengikuti acara peluncuran layanan bantuan hukum Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI yang diluncurkan oleh Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI. LBH PPI lahir dari semangat pengabdian yang tak pernah padam, khususnya dari para pensiunan aparatur negara yang selama masa tugasnya telah berkiprah di bidang hukum, keadilan, dan pelayanan publik. Lembaga ini diinisiasi sebagai bentuk kontribusi nyata bagi bangsa, memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak terhenti karena usia atau keterbatasan ekonomi. Tujuan utama pendirian LBH PPI adalah memberikan layanan bantuan hukum khususnya bagi para pensiunan anggota PPI serta kepada masyarakat luas yang membutuhkan pendampingan hukum dengan pendekatan profesional, empatik, dan berintegritas. Pengukuhan dan launching Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia. Pensiunan dan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan akses hukum namun terkendala biaya. Gagasan ini lahir dari kepedulian para pensiunan Indonesia untuk terus mengabdi dan menjaga keadilan. Baik, Bapak dan Ibu, boleh kalau mau berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu silakan. Usulan pembentukan LBH PPI mendapat persetujuan penuh pada Rakernas PPI tahun 2024 dan diwujudkan oleh 7 tokoh pendiri pada 8 Maret 2025. LBH PPI kemudian membentuk Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus dan resmi memiliki dasar hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AH/005050-AH/01.07 tahun 2025. LBH PPI hadir sebagai wujud solidaritas dan pengabdian para pensiunan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. LBH PPI dari pensiunan untuk bangsa dan negara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pensiunan dari lembaga tinggi negara. Karena memang Persatuan Pensiunan Indonesia ini suatu wadah yang memang eksis, juga mewadahi, menghormati, menghargai para pengurus yang justru sudah lahir lebih dulu untuk mengurus para pensiunan. Dan alhamdulillah ya kami bekerja sama dengan pengurus para pensiunan sebelumnya. Wadah ini terbentuk atas dasar persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, ya, pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia-nya. Tapi pengurus pensiunan dan anggota pensiunan Indonesia lebih dari 28 juta. Seluruh. Ini melebihi dari pensiunan ASN, dengan di dalamnya ada ASN, pejabat negara, dari mulai mantan presiden, mantan wakil presiden, para menteri, kepala lembaga tinggi negara, semuanya adalah anggota daripada Persatuan Pensiunan Indonesia. Dasarnya apa? Dimulai dari peraturan presiden nomor 88 tahun 2021 tentang apa? Strategi, program strategi kelanjutusiaan. Nah, insya Allah ya, Bapak Ketua Komisi 3, kami siap mendukung pemerintah. Ya, karena saya sudah instruksikan kepada semua ya
pensiunan harus mendukung pemerintah apapun. Karena terus terang aja kami masih terima pensiun dari negara, dari pemerintah. Dan memang harus ada. Dan kemarin saya membuat surat kepada Bapak Presiden untuk ya jangan hanya TNI, Polri, dan ASN aja yang naik, pensiunan juga harus naik. Ya, harus naik. Karena pensiunan itu sudah dipotong, bukan beban, sudah dipotong pada saat aktif. Sekarang kita ingin mengembalikan. Nah, itulah kira-kira untuk pendapatannya. Ya. Dan insya Allah tentu saja atas dukungan semua pihak, Bapak Presiden juga pada saat Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia, beliau memerintahkan Menko PMK membacakan sambutan Bapak Presiden, itu menunjukkan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program pensiunan Indonesia yang terdiri dari, kalau di daerah itu para gubernur, para bupati, wali kota, sampai kepala desa anggotanya. Nah, ini adalah suatu keanggotaan yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi bagian yang akan dapat mendukung. Karena belum pernah yang menjadi begini, karena yang menjadi LBH PPI ini saya rasa sangat berat bagi saya. Oleh karena itu, salam yang terhormat bagi kita semua. Saya juga mungkin hanya sebagian aja yang sebut tidak satu persatu hormat saya kepada Bapak Ibu, karena biasanya kalau kita udah tua itu ikan cepat ikan gabus ini cepat lebih bagus. Jadi apa yang dikatakan Bapak setelah berbeda nasional sebenarnya sudah konkret. Jadi saya hanya menyambung untuk singkat waktu saja, yaitu ucapan puji syukur kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara pengukuhan dan launching masa bakti Lembaga Bantuan Hukum PPI. Baik, sebelum saya melanjutkan sambutan saya, perkenalah kami sudah punya yel-yel, yaitu kalau saya sebut LPPI, LBH PPI Jaya, yes, tapi yes dengan kebanyakan Pak. Kalau yes kebanyakan nanti kita jadi terpilih. LBH PPI Jaya, yes. Terima kasih. Hadirin yang saya muliakan, kehadiran kita acara pengukuhan dan peluncuran ini kami sangat mendukung dari PPI bersama Supervisi Hukum selaku Ketua Umum saya. Sebenarnya tadi aturannya saya kumpulkan dulu, baru saya sambutan. Tapi karena mungkin ini agak itu, ya mohon dimaafkan. Kaitan bantuan hukum PPI sangat penting untuk masyarakat yang kurang mampu dan keluarga besar pensiunan. Namun esensi, spirit dan pengabdian kita akan terus hidup sebisa mungkin berlangsung selama hayat kita depan. Dalam hal ini kami memilih menjadikan LBH PPI sebagai medan pengabdian baru. Kami yakin bahwa di tengah dunia hukum yang semakin dinamis dan kompleks luas ini, lembaga kita dapat turut menyambung sesuatu kepada publik. Maka mulai hari ini, LBH PPI akan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan hukum yang dapat luas secukup-cukupnya, mulai dari mendamping advokasi hingga edukasi yang sekarang ini semakin relevan bahkan urgen. Dalam hal ini PPI adalah salah satu elemen penting dalam sistem hukum Republik Indonesia, terutama pada aspek upaya penegakan hukum bersama lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selanjutnya, tinggi atau rendahnya bobot kehadiran LBH ini tentunya tergantung dinamika kerja di lapangan nanti.
Itulah sebabnya kesempatan ini kami dengan segenap kerendahan hati memohon restu dengan duduk hadirin sekalian yang mulia sekalian. Hadirin yang dimuliakan, saya menyampaikan aspirasi setinggi-tingginya kepada Ketua Anggota Dewan Penasehat, Ketua Anggota Dewan Pimpinan, Ketua Pembina dan jajarannya, dengan dukungan oleh efek koordinasi pelapor serta segenap pengurus atas dedikasi dan dapat terselenggaranya acara ini. Dan kepada jajaran pengurus yang baru dikukuhkan, saya ucapkan selamat bertugas. Kita perlu ingat bahwa pengukuhan ini bukan sekedar seremonial, melainkan sebuah amanah besar yang akan kita letakkan di pundak kita semua. Pertama, menjaga integritas dan independensi LBH-PPI. Kita harus tetap independen dan berintegritas, bebas dan intervensi pihak manapun juga. Itu menjadi kontrol hukum yang objektif. Kedua, memperkokoh soliditas. Mari kita bangun kerjasama yang solid antara pengurus dengan mitra strategis. Semoga kolektif kolonial adalah kunci kekuatan kita. Sangat berbangga hati ya bisa diundang hadir di acara yang sangat istimewa ini. Ya, saya menyampaikan salam dari Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto pada Bapak Ibu semua. Beliau berhalangan hadir karena memang ada rapat ya hari ini yang tidak bisa ditunda. Jadi kalau Pak Prabowo itu mau 1 minggu juga dia tetap rapat. Pak Darsi Akib selaku Ketua Layanan Bantuan Hukum PPI ya, Persatuan Pensiunan Indonesia. Saya sampaikan bahwa LBH PPI ini lahir di saat yang sangat tepat ya. Ketika minggu lalu kami bersama pemerintah sudah mengesahkan kitab undang-undang hukum acara pidana, di mana posisi ya bantuan hukum lalu advokat-advokat yang ada di dalamnya kita perkuat, kita kasih kewenangan yang amat besar sehingga bisa maksimal ya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Salah satu pengaturan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana selain soal imunitas advokat, hak advokat mendampingi sejak saat masih berstatus sebagai saksi, hak advokat untuk berargumentasi dengan orang yang memeriksa, ya. Salah satunya adalah yang paling penting adalah kewajiban pendampingan advokat. Artinya apa? Akan diperlukan banyak sekali advokat memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Nah, kalau dulu banyak perkara diabaikan harus didampingi bantuan hukum advokat, sekarang banyak sekali. Dan resource yang ada menurut saya saat ini sudah banyak advokat, tapi mungkin belum cukup. Ya. Karena itu ya atensi niat baik kawan-kawan ini benar-benar bisa menjawab persoalannya, membantu kita menyelesaikan misi-misi negara kita ya kan, memberdayakan warga negara di bidang hukum. Saya sangat berharap ya LBH PPI ini bisa berkiprah, bisa maksimal menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, wabil khusus kepada para pensiunan. Ya, saya salut, saya bangga Bapak Ibu pensiunan masih mau melakukan aktivitas yang tujuannya tetap saja pengabdian. Untuk ketiga dapat membuka yang tidak publik yang ada di bagian depan. Kami persilakan Bapak untuk dapat mengambil posisi. Persilakan. Baik, sekali lagi kami persilakan Bapak untuk dapat mengambil posisi. Silakan maju ke depan. Baik, perkenalan nanti dalam hitungan 3, 2, 1 akan bersama-sama menyentuh kubik yang ada di bagian depan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita ikuti bersama pembukaan secara seremonial, pengukuhan dan launching Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia 3, 2,
1. Jika ini hadirin Tanda Ketua Umum Haji Darsi Akib SMH, Sekretaris Jenderal Dr. Hamid Ahmadi SHMH. Demikian. Dan ini hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami menggunakan kembali Ketua Umum DPR LBH PPI untuk dapat bergabung di atas panggung kepada Bapak Darsi. Jaya, yes.